Legiun Mangkunegaran pernah disebut-sebut sebagai pasukan paling modern di Nusantara, bahkan Asia. Pasukan elit ini pernah terlibat dalam berbagai peristiwa penting, seperti Geger Sepoi dan Perang Jawa. Penasaran? Yuk kita simak ceritanya. Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 44. We House, manajemen langsung 100 lebih pilihan homestay di Jogja. Hindia Belanda, pada awalnya merupakan wilayah kekuasaan milik VOC, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda sebagai bagian dari pembayaran hutang milik VOC. Ketika kemudian Belanda jatuh ke tangan Prancis, maka Hindia Belanda, secara tidak langsung juga berada di bawah pemerintahan Prancis. Nah, melihat Hindia Belanda yang mulai diperintah oleh loyalis Prancis, maka pemerintahan Inggris di kawasan India mulai merencanakan usaha untuk menginvasi Hindia Belanda, terutama Jawa, agar kekuatan pendukung Prancis di kawasan Hindia Belanda bisa dilumpuhkan untuk mengamankan posisi Inggris di kawasan Malaya dan India. Mengetahui rencana ini, Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte mulai memberikan perintah untuk mempertahankan Hindia Belanda, khususnya Jawa, dari serangan Inggris dengan mengirim Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels kemudian berusaha mempertahankan Jawa dengan memodernisasi segala hal khususnya yang terkait dengan militer. Mulai dari membangun infrastruktur seperti jalan raya pos, maupun dengan membentuk kesatuan elit yang siap bertempur. Dari sinilah, Daendels kemudian pada tanggal 29 Juli tahun 1808, membentuk Legiun Mangkunegaran, sebuah kesatuan militer khusus yang dimiliki oleh Kadipaten Mangkunegaran, yang dipimpin langsung oleh Mangkunegara II. Pembentukan pasukan khusus ini terinspirasi dari kehebatan militer Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Tidak hanya sekedar penggunaan nama yang keren. Meski beranggotakan para prajurit pribumi, Legiun Mangkunegaran mengadopsi sistem militer Prancis yang dikenal sebagai Grand Army, yang disebut-sebut sebagai pasukan darat terkuat di dunia pada masa itu. Mulai dari struktur organisasi, pelatihan, hingga persenjataan, semuanya mengacu pada standar militer Eropa. Selain menggunakan senjata-senjata tradisional seperti keris, pedang, tombak, maupun panah, Legiun Mangkunegaran